Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Aulia Azmi Harahap dengan NIM 210103110043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitaran kita. Nah, ada banyak makhluk hidup di sekitaran kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang tertentu atau khasnya. Sebagian besar ada juga makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Marilah kita pelajari makhluk hidup di sekitaran kita bersama-sama. Nah, di sini saya mengambil contoh makhluk hidup, yaitu seekor cicak. Cicak adalah merupakan contoh makhluk hidup. Sebelum kita mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu di bawah ini yang berjudul Cicak di Dinding. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sekali lagi kita ulangi lagunya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kemudian perhatikan kembali lagu cicak-cicak di dinding itu. Nah, setelah kita memperhatikannya kembali, berdasarkan lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Kemudian makanan cicak itu adalah nyamuk. Nah, contoh makhluk hidup lainnya ialah ikan. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Dan ikan juga memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Ciri-ciri cicak yaitu cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernapas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang bernama spatula untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi cicak itu membutuhkan makanan. Contoh-contoh makanannya itu ialah nyamuk ataupun serangga-serangga kecil seperti agas dan lainnya. Nah, kemudian cicak itu bernapas dengan paru-paru. Cicak sama seperti manusia, bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, kaki cicak itu terdapat bantalan perekat yang bernama spatula. Nah, jadi cicak itu bisa merayap di dinding karena ada perekat di bantalan kakinya, yakni spatula. Kemudian cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi cicak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ciri-ciri ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ikan membutuhkan makanan seperti cacing dan pelet. Ikan bernapas dengan insang. Nah, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi ikan itu bergerak dengan cara berenang. Dan ikan berenang mengandalkan siripnya. Kemudian ikan membutuhkan makanan seperti cacing dan pelet. Nah, jadi ikan itu makanannya cacing ataupun pelet. Ikan bernapas dengan insang. Nah, jadi beda dengan cicak tadi. Cicak bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi ikan itu sama seperti cicak. Kalau di bagian berkembang biak, sama-sama bertelur, dan bedanya hanya tentang pernapasannya saja. Kalau cicak menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang. Nah,
Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Bernapas dalam arti mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Nah, kedua, makhluk hidup itu bergerak. Nah, bergerak dalam ilmu fisika di sini dijelaskan yaitu bergerak dari sesuatu tempat ke tempat yang lain. Ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu tidak hanya segitu-segitu saja. Dan makhluk hidup itu pasti akan tumbuh dan berkembang biak. Nah, yang keempat, makhluk hidup itu butuh makan dan minum. Jadi, seluruh makhluk hidup itu memiliki makan dan minum. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, berkembang biak itu dalam arti di sini contohnya seperti tadi cicak yaitu bertelur. Nah, yang keenam yang terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, cicak dan ikan memiliki persamaan dengan cara berkembang biak. Nah, keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ikan bertelur dalam jumlah yang sangat begitu banyak. Nah, salah satu contohnya yaitu ikan mas yang sekali bertelur bisa menghasilkan beribu-ribu butir telur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membaca bilangan 1000. Nah, seperti yang kita lihat di bawah ini telah tertulis beberapa contoh. Nah, contohnya jika angkanya di situ 1.000 maka dibaca 1000. Nah, contoh yang kedua 2.000 maka dibaca 2000. Nah, contoh yang ketiga apabila di situ tertulis angka 4 100 maka dibaca 4100. Nah, begitulah seterusnya. Nah, kemudian kita akan belajar menulis bilangan. Nah, tadi kita telah belajar membaca, sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Nah, seperti yang kita lihat, di sini telah tertulis contoh yang pertama itu ialah 7000. Maka ditulis 7.000. Nah, kemudian 2700. Nah, maka di situ ditulis 2 kemudian titik 700. Nah, begitulah dengan seterusnya. Nah, baiklah, kita sekarang akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, sebelumnya kita telah belajar membaca dan menulis. Sekarang kita akan belajar mengurutkan. Nah, di bawah sini telah tertulis 5 bilangan yaitu 5000, 1000, 3000, 2000 dan 4000. Nah, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Nah, jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Nah, di sini diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu ke yang terbesar. Nah, maka tertulis 1000, 2000, 3000, 4000 dan 5000. Nah, kemudian di sini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka angka 5000-nya dulu, baru 4000, 3000, 2000, kemudian 1000. Nah, selesai juga kita di akhir pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.